Jika kita tidak mengetahui keadaan kita yang sakit dan jenis penyakit kita, maka kita tidak dapat berbuat apapun untuk menanganinya. Jika kita tidak diberitahu mengenai cara penyembuhan, maka kita tidak bisa sembuh. Jika kita tidak memiliki keinginan untuk mengubah diri kita sendiri, maka tak ada yang dapat dilakukan. Anda harus memahami bahwa ada satu tujuan yang mesti diperjuangkan, yakni menjauhkan diri dari kecemasan, dan hanya ada satu jalan untuk mencapai hal tersebut, yakni beribadah pada Allah. Segala sesuatu yang lain sesat dan tak masuk akal. Ada banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Padahal sesungguhnya tujuan manusia diciptakan adalah untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Orang yang mengkritik Anda berarti peduli terhadap persahabatan Anda. Orang yang mengumbar kesalahan Anda berarti tidak peduli sama sekali terhadap diri Anda. Mereka yang mempedulikan kita bukanlah yang membiarkan kita berbuat seenaknya, tapi saling menasehati dalam kebaikan dan mengkritik jika melakukan suatu kekeliruan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan menolong teman dengan melakukan apapun yang merugikan Anda di dunia atau di akhirat, betapapun kecilnya. Cinta, kiranya Allah senantiasa memuliakannya, mulanya adalah canda, dan akhirnya adalah kesungguhan. Cinta memiliki makna yang dalam, indah dan agung. Tiada kata yang kuasa melukiskan keindahan dan keagungannya. Hakikat tidak dapat ditemukan kecuali dengan segenap kesungguhan penjiwaan. Cinta tidak dilarang atau dimusuhi oleh syariat karena hati manusia berada di tangan Allah yang Maha Agung. Cinta adalah sesuatu yang luhur, sesuatu yang dikaruniakan, bukan sebuah kesengajaan yang dibuat-buat. Oleh sebab itu bukan wilayah syariat untuk melarang cinta yang jatuh ke dalam setiap insan. Cinta memiliki tanda-tandanya, ini dapat diketahui melalui beberapa tanda yang muncul dalam diri seseorang. Mata adalah pintu gerbang jiwa manusia. Dari mata rahasia jiwa dapat diungkap dan pesan jiwa beserta kedalaman isinya dapat disingkap. Seringkali dapat dilihat orang yang tengah jatuh cinta, pandangan matanya selalu tertuju kepada orang yang dicintainya. Ia tidak mau berpaling walau hanya sekejap. Orang yang jatuh cinta selalu melayani perbincangan orang yang dicintainya. Ia nyaris tidak melayani orang lain selain yang dicintainya. Ia mengiyakan seluruh pembicaraan yang terkasih, bahkan ketika itu sesuatu hal yang mustahil dan di luar nalar manusia. Cinta merubah orang yang kikir menjadi sangat dermawan, seorang pendiam menjadi sangat betah berbicara, bahkan orang yang memiliki tabiat yang sangat buruk menjadi sangat baik, dan merubah segalanya untuk yang terkasih. Sebuah cara yang paling manjur untuk mendapatkan ketenangan adalah mengabaikan ngomongan orang dan memperhatikan ucapan Sang Pencipta. Barang siapa yang menyangka bahwa dirinya bisa selamat dari celaan manusia, maka dia telah gila. Di antara tanda kebodohan adalah senang dengan pujian dan menjadikan pujian untuk kepuasan diri. Di antara tanda kecerdasan adalah ikhlas menerima celaan dan menjadikan celaan sebagai bahan renungan untuk perbaikan diri. Jika kita tidak mengetahui keadaan kita yang sakit dan jenis penyakit kita, maka kita tidak dapat berbuat apapun untuk menanganinya. Jika kita tidak diberitahu mengenai cara penyembuhan, maka kita tidak bisa sembuh. Jika kita tidak memiliki keinginan untuk mengubah diri kita sendiri, maka tak ada yang dapat dilakukan. Anda harus memahami bahwa ada satu tujuan yang mesti diperjuangkan, yakni menjauhkan diri dari kecemasan, dan hanya ada satu jalan untuk mencapai hal tersebut, yakni beribadah pada Allah. Segala sesuatu yang lain sesat dan tak masuk akal. Ada banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan.
Padahal sesungguhnya tujuan manusia diciptakan adalah untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Orang yang mengkritik Anda berarti peduli terhadap persahabatan Anda. Orang yang mengumbar kesalahan Anda berarti tidak peduli sama sekali terhadap diri Anda. Mereka yang mempedulikan kita bukanlah yang membiarkan kita berbuat seenaknya, tapi saling menasehati dalam kebaikan dan mengkritik jika melakukan suatu kekeliruan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan menolong teman dengan melakukan apapun yang merugikan Anda di dunia atau di akhirat, betapapun kecilnya. Cinta, kiranya Allah senantiasa memuliakannya, mulanya adalah canda, dan akhirnya adalah kesungguhan. Cinta memiliki makna yang dalam, indah dan agung. Tiada kata yang kuasa melukiskan keindahan dan keagungannya. Hakikat tidak dapat ditemukan kecuali dengan segenap kesungguhan penjiwaan. Cinta tidak dilarang atau dimusuhi oleh syariat karena hati manusia berada di tangan Allah yang Maha Agung. Cinta adalah sesuatu yang luhur, sesuatu yang dikaruniakan, bukan sebuah kesengajaan yang dibuat-buat. Oleh sebab itu bukan wilayah syariat untuk melarang cinta yang jatuh ke dalam setiap insan. Cinta memiliki tanda-tandanya, ini dapat diketahui melalui beberapa tanda yang muncul dalam diri seseorang. Mata adalah pintu gerbang jiwa manusia. Dari mata rahasia jiwa dapat diungkap dan pesan jiwa beserta kedalaman isinya dapat disingkap. Seringkali dapat dilihat orang yang tengah jatuh cinta, pandangan matanya selalu tertuju kepada orang yang dicintainya. Ia tidak mau berpaling walau hanya sekejap. Orang yang jatuh cinta selalu melayani perbincangan orang yang dicintainya. Ia nyaris tidak melayani orang lain selain yang dicintainya. Ia mengiyakan seluruh pembicaraan yang terkasih, bahkan ketika itu sesuatu hal yang mustahil dan di luar nalar manusia. Cinta merubah orang yang kikir menjadi sangat dermawan, seorang pendiam menjadi sangat betah berbicara, bahkan orang yang memiliki tabiat yang sangat buruk menjadi sangat baik, dan merubah segalanya untuk yang terkasih. Sebuah cara yang paling manjur untuk mendapatkan ketenangan adalah mengabaikan ngomongan orang dan memperhatikan ucapan Sang Pencipta. Barang siapa yang menyangka bahwa dirinya bisa selamat dari celaan manusia, maka dia telah gila. Di antara tanda kebodohan adalah senang dengan pujian dan menjadikan pujian untuk kepuasan diri. Di antara tanda kecerdasan adalah ikhlas menerima celaan dan menjadikan celaan sebagai bahan renungan untuk perbaikan diri. Jika kita tidak mengetahui keadaan kita yang sakit dan jenis penyakit kita, maka kita tidak dapat berbuat apapun untuk menanganinya. Jika kita tidak diberitahu mengenai cara penyembuhan, maka kita tidak bisa sembuh. Jika kita tidak memiliki keinginan untuk mengubah diri kita sendiri, maka tak ada yang dapat dilakukan. Anda harus memahami bahwa ada satu tujuan yang mesti diperjuangkan, yakni menjauhkan diri dari kecemasan, dan hanya ada satu jalan untuk mencapai hal tersebut, yakni beribadah pada Allah. Segala sesuatu yang lain sesat dan tak masuk akal. Ada banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Padahal sesungguhnya tujuan manusia diciptakan adalah untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Orang yang mengkritik Anda berarti peduli terhadap persahabatan Anda. Orang yang mengumbar kesalahan Anda berarti tidak peduli sama sekali terhadap diri Anda. Cinta tidak dilarang atau dimusuhi oleh syariat karena hati manusia berada di tangan Allah yang Maha Agung. Cinta merubah orang yang kikir menjadi sangat dermawan, seorang pendiam menjadi sangat betah berbicara, bahkan orang yang memiliki tabiat yang sangat buruk menjadi sangat baik, dan merubah segalanya untuk yang terkasih. Sebuah cara yang paling manjur untuk mendapatkan ketenangan adalah mengabaikan ngomongan orang dan memperhatikan ucapan Sang Pencipta. Barang siapa yang menyangka
bahwa dirinya bisa selamat dari celaan manusia, maka dia telah gila. Di antara tanda kebodohan, adalah senang dengan pujian, dan menjadikan pujian untuk kepuasan diri. Di antara tanda kecerdasan, adalah ikhlas menerima celaan, dan menjadikan celaan sebagai bahan renungan untuk perbaikan diri.